Assalamualaikum. Nah, kali ini Bunda ada lagi ya. Nah, kali ini Bunda itu ditemenin sama Bintang. Nah, di video kali ini Bunda itu pengen ngebahas tentang gimana sih rasanya ditanya udah hamil belum, udah punya anak belum. Nah, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen dan di subscribe. Terima kasih. Buat kalian jangan lemah cuman gara-gara pertanyaan kapan hamil atau kapan punya anak. Nah, pokoknya kalian itu jangan sekali-kali lemah cuman gara-gara pertanyaan kayak gitu. Nah, jadi kalau waktu aku belum punya Bintang, pertanyaan kayak gitu tuh bener-bener pertanyaan yang mengganggu di kuping, mengganggu di hati, dan bener-bener kayak yang pertanyaan itu tuh pertanyaan yang sangat-sangat mengerikan, terus menyita waktu, dan terkadang kalau kita habis ngedengerin kata-kata kayak gitu, kita itu masuk ke kamar, terus kita nangis. Nah, pokoknya kayak gitu. Nah, di sini buat kalian yang pengen tahu perasaannya gimana sih waktu kalian ditanya udah hamil belum, ditanya udah punya anak belum. Nah, di sini jawabannya, kalau misalkan aku waktu itu ditanya udah hamil belum, jujur aja aku itu nggak marah, sama sekali nggak marah. Tetapi pertanyaan itu bener-bener membuat aku sedih, bener-bener sedih banget, dan kadang aku harus pulang masuk ke kamar terus aku nangis. Nah, pokoknya kayak gitu. Nah, mungkin buat orang lain pertanyaan kapan hamil atau kapan punya anak itu pertanyaan simpel, sepele, dan wajar itu buat mereka. Cuman pertanyaan kayak gitu itu pertanyaan tidak wajar buat kita yang lagi berjuang. Soalnya kenapa? Pertanyaan itu tuh bener-bener pertanyaan yang bikin kita itu hatinya itu jadi lemah, bikin kita down, bikin kita yang kayaknya teh ngerasa yang sedih banget, tapi ya gak bisa nyalahin mereka, soalnya kan mereka nanya kapan punya anak. Dan pertanyaan itu kita juga bingung mau ngejawabnya tuh apa. Paling kita cuman bisa senyum, paling kita cuman bisa minta doain aja, atau misal kita cuman belum nih sambil cengar-cengir, iya nih udah usaha tapi belum dikasih, paling kan kita ngejawabnya kan kayak gitu. Nah, cuman di sini buat kalian yang sedang berjuang, aku tekanin lagi, jangan kalian cuman lemah cuman gara-gara pertanyaan itu. Soalnya kenapa? Pertanyaan itu kan mengganggu hati kalian, mengganggu jiwa kalian, otomatis membuat kalian itu stres, dan malah program hamil kalian itu nggak karu-karuan. Ingat ya, malah bikin nggak karu-karuan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bener-bener yang mungkin aku ngomong gampang ya, cuman waktu aku ngehadapin waktu itu emang bener-bener sulit banget. Aku cuman berdoa sama Allah, ya Allah, aku itu nggak apa-apa, aku ini belum dikasih anak atau belum dikasih anak, aku itu nggak apa-apa. Aku cuman pengen minta dikasih kekuatan hati untuk mendengar semua omongan-omongan orang atau yang bikin kita tuh menjadi lemah. Nah, bener-bener kayak gitu, waktu itu bener-bener aku bawa nyampe doa. Nah, mungkin buat para penanya, pertanyaan kapan hamil atau kapan punya anak itu pertanyaan yang sangat sepele, pertanyaan yang wajar, tapi perlu kalian tahu ya, pertanyaan itu pertanyaan yang sangat mengerikan bagi ibu yang lagi berjuang soal anak. Jadi buat kalian yang misalkan mampir di video kali ini, kalian itu jangan sekali-kali kalian nanyain pertanyaan itu kepada orang yang lagi sedang berjuang, apalagi dengan sengaja udah tahu nggak punya anak. Tapi kalian tuh kadang ada loh orang kayak gini, kadang teh mereka tuh udah tahu kalau keadaan kita tuh belum punya anak, tapi malah sengaja nanyanya anaknya udah berapa, dan itu tuh sangat menyakitkan loh buat kita para pejuang garis dua. Jadi jangan sekali-kali kalian tuh mikirnya gini, cuma nanya kayak gitu aja marah baper. Nah, kalian itu jangan sekali-kali berpikiran kayak gitu. Soalnya kenapa ya? Setiap kepala, setiap jiwa itu berbeda-beda. Jadi kalian itu jangan sekali-kali
menyamakan orang satu dengan orang lainnya. Soalnya kenapa? Jiwa orang tuh berbeda-beda. Hanya pertanyaan kayak gitu, itu tuh bikin melemahkan mereka, bikin mereka sedih, bikin mereka down. Nah, itu kalian itu harus tahu loh. Pertanyaan kayak gitu tuh bener-bener mengerikan buat mereka. Nah, jadi buat kalian yang lagi sedang berjuang, sekali lagi ya aku ingatkan, kalian itu harus tetap kuat, harus tetap yang gimana caranya nguatin hati kalian sama suami kalian biar tetap kuat sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Soalnya kenapa? Pertanyaan kayak gitu itu bener-bener mengganggu hati, mengganggu pikiran, dan bisa membuat kalian itu stres. Dan kalau misalkan kalian yang lagi sedang program hamil, kalian itu bener-bener gak boleh stres, kalian itu harus happy, harus santai. Makanya kalian itu harus banyak-banyak berdoa, biar hati kalian itu dikuatin sama pertanyaan-pertanyaan orang. Jujur aja ya, aku juga kan ngalamin ya, makanya aku tuh ngerti perasaan kalian itu kayak gimana. Terusnya lagi aku tuh bener-bener nyampe nyari tahu tuh gimana sih kalau misalkan ada orang nanya kapan punya anak, aku harus jawab apa. Terus gimana sih cara nguatin hati kalau misalkan kita tuh ngerasa lemah sama pertanyaan orang. Bahkan aku nyampe berdoa sama Allah sampai sesegukan, cuman hanya pengen dikuatin sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Soalnya kenapa? Kita itu nggak bisa menghindari di sekeliling kita itu kan orang macam-macam ya sifatnya. Terus apa sih namanya, sifat orang itu, terus keisengan orang itu, kita nggak bisa menghindari itu loh. Soalnya kita kan hidup di kawasan-kawasan orang banyak, kawasan-kawasan lingkungan kayak kampung, kayak perumahan. Bener-bener kita tuh makhluk sosial, jadi kita itu nggak bisa menghindari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi jalan satu-satunya kalian itu harus banyak berdoa, minta dikasih kekuatan. Dan aku masih ingat banget yang aku ceritain di video-video dulu, aku itu bener-bener berdoa sama Allah, cuman minta, ya Allah, kalau emang aku belum dikasih punya anak, apa enggak dikasih punya anak, aku ikhlas. Aku bener-bener ikhlas, tapi aku cuman minta, ya Allah, aku sama suamiku tuh dikasih kekuatan, dikasih ketabahan, biar kita itu pikirannya tenang, hatinya tenang, dan ikhlas. Aku bener-bener berdoa kayak gitu, dan 1 bulannya itu aku bener-bener yang apa ya, aku tuh dapet kabar kalau aku ini garis 2. Kadang kita itu buat nyari ikhlas itu susah loh ya, butuh perjuangan. Bahkan kita udah nyari buku nih, ikhlas itu apa, caranya gimana. Biarpun kita tahu teorinya, tapi kita nggak bisa ngelaksanain. Kita tuh bener-bener nggak bisa nemuin ikhlas. Ikhlas itu yang kayaknya yang kayak gimana ya, ikhlas itu kayak yang kita itu ya udahlah, tapi tetap happy dan nggak sedih. Nah kayak gitu ikhlas itu bener-bener yang di mulut, di hati, di pikiran bener-bener sama. Nah kayak gitu. Kalian itu pasti pernah denger ya kata-kata kalau misalkan ada yang nanya kapan hamil, kalian balik nanya aja ke orang itu, kapan kalian mati. Nah pertanyaan itu tuh sama ya kan. Jadi pertanyaan itu tuh sama, kapan kamu mati, dan nggak tahu jawabannya. Kita juga kan nggak tahu jawabannya, kita hamil atau enggaknya kapan tuh kita nggak tahu. Jadi buat kalian, aku ingetin lagi ya, kalau ada tips di sini, cara gimana sih cara ngadepin pertanyaan orang yang menanyakan kapan hamil. Tips yang aku kasih tahu ke kalian itu yaitu tipsnya itu kalian itu berdoa sama Allah biar dikasih kekuatan, udah itu aja. Soalnya kita itu gak bakalan bisa menghindari orang-orang model kayak gitu. Orang ya ada sih, ada yang sebagian orang itu pertanyaan itu teh menurut mereka itu mereka care. Ada yang menurut mereka itu care, tapi buat kita tuh kayak malah bikin sedih. Dan ada tipe orang yang malah sengaja menanyakan kayak gitu, nah kesannya itu ngeledek. Soalnya orang yang belum punya anak itu kesannya itu kayak gimana ya waktu itu. Aku itu kesannya kayak ngerasa
maaf ya, kayak yang hina, kayak dicibir. Aku ngerasanya kayak gitu, kayak yang ada yang kurang. Padahal kan kita kan bukan maunya kita ya. Ini tuh anugerah sama Allah. Allah belum ngasih kita anak, itu anugerah. Itu teh bener-bener harus kita syukuri juga. Ada maknanya, ada sebabnya, terus ada hikmahnya, bener-bener ada hikmahnya. Terusnya lagi, kalian itu maaf ya, bagi kalian yang belum punya anak atau Allah belum ngasih punya anak dan nggak mungkin punya anak, kalian itu mikirnya gini aja, anak itu kan rezeki dari Allah, anugerah dari Allah. Tapi jika kita salah ngedidik, anak itu bisa menyeret kita ke neraka. Nah, itu harus dijadiin pegangan. Seandainya kalian down karena kalian yang belum punya anak, atau maaf kata kalian itu nggak mungkin punya anak, itu harus dijadiin pegangan. Kalian itu mikirnya, oh iya, Allah nggak ngasih aku anak, mungkin ini ada hikmahnya. Atau kalau misalkan kalian punya anak, kalian nggak bisa ngedidik anak, anaknya itu nakal atau malah justru membuat nyeret kalian ke neraka, itu kan malah apa sih namanya, nggak bagus, sangat-sangat nggak bagus. Karena menurut aku hidup itu intinya jadi orang baik, beribadah, dan masuk surga. Nah, tetapi di sini bagi yang belum punya anak, tolong kalian itu wajib ikhtiar, wajib, bener-bener wajib ya. Kalau misalkan kalian udah ikhtiar kesana kemari, udah yang ngelakuin yang apa yang harusnya memang kalian lakuin, dan memang kalau misalkan kalian udah nyoba semua, kalian itu belum punya anak, berarti kan kalian itu udah ikhtiar. Terus kalian juga udah yang bener-bener berdoa sama Allah. Jadi kalian itu hatinya malah lebih enak, lebih enjoy, lebih nggak penasaran. Jadi buat kalian yang lagi sedang berjuang, mumpung kalian dikasih kesempatan waktu umur, kan kalau perempuan itu ada batasannya ya, ada istilah menopause. Jadi kalian itu harus pantang menyerah, tetap ikhtiar, tetap berusaha. Dan seandainya di salah satu kalian ini yang nonton video kali ini ada yang belum punya anak atau tidak memungkinkan kalian punya anak, kalian itu harus megang kata-kata yang aku bilang tadi. Anak itu emang anugerah, tetapi kalau misalkan anaknya nggak bisa ngedidik, kita nggak bisa ngedidik anak, malah nyeret kita neraka, itu kan bener-bener yang ngeri banget. Jadi itu dijadiin pegangan, karena Allah itu rencana Allah itu lebih indah, lebih yang terbaik. Menurut kalian nggak baik, tapi rencana Allah itu benar-benar yang terbaik. Jadi buat kalian para pejuang garis 2, kalian itu harus tetap berjuang. Dan buat kalian yang belum punya anak atau Allah menganugerahkan kalian tidak punya anak, kalian itu harus tetap maju ke depan, kalian harus tetap hidup, kalian harus tetap semangat. Banyak hal yang harus kalian lakuin. Jadilah orang baik, beribadahlah yang baik. Karena hidup di dunia ini cuma sementara loh, benar-benar sementara. Hidup ini cuma numpang minum kan, kata orang itu. Jadi masalah anak itu kalian itu jangan terlalu dipikirkan. Buat yang memang Allah anugerahkan kalian tidak punya anak, tetapi buat kalian yang lagi sedang berjuang, kalian itu wajib loh ya, wajib ikhtiar. Soalnya kenapa? Anak itu kan amal jariah, amal yang gak putus, amalan yang benar-benar bisa ngedoain kita kalau kita udah mati. Nah, mungkin kalau kita punya anak yang soleh, anak itu menyelamatkan. Dan buat kalian yang yang belum dikasih anak, kalian itu masih banyak bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Amal jariah itu kan banyak, bukan hanya anak soleha. Kalian bisa melakukan hal apapun yang bisa membuat amal jariah itu terus berjalan. Misal kalian bangun masjid,
atau nyumbang satu sak semen ke masjid, itu juga kan amal jariah. Jadi di sini intinya yang lagi berjuang, kalian itu wajib berjuang, wajib ikhtiar. Dan buat yang tidak punya anak atau emang Allah anugerahkan kalian tidak punya anak, kalian itu harus tetap semangat dalam menjalani hidup, jadi orang baik, beribadah yang baik, karena kita itu bentar lagi kan mati alias meninggal. Kita hanya bawa amalan-amalan baik kita. Nah, aku juga punya pengalaman yang tidak baik atas pertanyaan itu. Jadi banyak sih orang nanya kapan hamil. Terus dia ngasih tahu coba ikhtiar di sini atau di sana, itu malah bisa kita terima. Atau malah dia mengedoain kita malah bisa lebih terima lagi. Tetapi ada orang yang sengaja nanya kayak yang kesannya ngece, itu bikin kita kesel, marah, dan kita tuh jadi sebel sama orang itu tanpa alasan yang jelas. Jadi aku juga punya sama kayak kalian, ngalamin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ada nih satu orang nanya, setiap kali ketemu nanya kapan hamil, udah isi belum, bener-bener itu teh setiap kali ketemu. Dan yang lebih parahnya lagi, dia itu mau bercanda. Aku lagi sama suamiku, lagi di tempat kerja suamiku. Dia tuh bercanda mau dia nanya udah isi belum, terus mau bilang istilah kodol. Kodol itu kalau di bahasa Sunda itu artinya kan tumpul. Cuman dengar kata kodol juga, kalau emang itu artinya tumpul juga kan gak sopan kan ya. Pasti kita kesal kan ya. Atau kita jadi mikir, ya Allah bener gak sih, atau jangan-jangan kita gak sempurna, kita tuh sedih kayak gitu. Tetapi malah dia itu salah nyebut. Dia itu nyebutnya mandul. Sampai detik ini aku itu gak pernah lupa. Dan aku tuh bener-bener yang gak suka sama orang itu. Soalnya kenapa sih mereka itu harus kayak gitu? Udahlah, doain di dalam hati. Kalau emang kalian tulus, kalian tuh ngedoain tanpa mereka doain, minta didoain loh. Soalnya kalau misalkan kalian berdoa, doa kalian tulus, kan kita nggak pernah tahu dari doa kalian kita tuh bisa hamil. Jadi buat kalian yang suka nanya kapan hamil, mulai sekarang stop deh, nggak usah nanya-nanya kayak gitu lagi. Bukan bikin kita senang, itu malah bikin kita stres, bikin kita down, bikin kita yang bener-bener yang ngerasa kayak gak sempurna. Malah yang lagi promil itu malah jadi lemah, jadi stres. Padahal orang lagi promil itu percuma kalau kalian stres, percuma diobatin apa aja kalau kalian stres, itu percuma. Jadi kunci sukses dari program hamil itu kalian itu jangan stres. Nah kayak gitu. Nah video kali ini udah dulu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Aku tuh cuman berharap kalian itu tetap semangat, tetap ikhtiar, tetap wajib mengikhtiarkan, wajib berdoa. Dan mohon maaf buat kalian yang emang gak dikasih keturunan karena suatu hal, kalian itu harus tetap semangat, tetap menjalani hidup, tetap jadi orang baik, tetap beribadah dengan baik, karena hidup itu intinya kan jadi orang baik, beribadah, masuk surga. Nah itu intinya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Pokoknya semoga buat kalian yang lagi program hamil, Allah itu menguatkan hati kalian. Allah itu ngasih kekuatan hati yang luar biasa biar bisa menjalani hidup dengan semestinya. Buat kalian yang gak dianugerahi anak, aku juga berdoa buat kalian, semoga hidup kalian itu selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah dan masuk surga. Amin. Terima kasih ya.